سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, rasa puji dan syukur tentu hanya milik Allah. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin tamu Allah yang berbahagia, sebagai manusia dan tak ada satupun di antara kita yang tak mau disebut sebagai seorang manusia, maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah olehmu Tuhanmu. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Untuk apa kita menyembah? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita tunaikan zakat? Untuk apa kita berbuat baik sebanyak-banyaknya? La'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Indahnya kita sebagai manusia bukan karena pakaian, bukan karena mobil, bukan karena luasnya taman di rumah kita, atau mungkin karena rumah kita bertingkat. Tapi indahnya seseorang karena disertai dengan akhlak yang mulia. Ketika kita berjumpa, ada ucapan salam, tutur kata yang indah, sopan dan santun, ada budi pekerti yang baik, ada perilaku yang sopan terhadap tetangga, terhadap keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Itulah sebaik-baiknya perhiasan. Lalu, andaikan kita merasa terpanggil ketika dipanggil oleh Allah sebagai manusia, sejatinya siapakah yang disebut dengan manusia? Dan ingat bahwa kata manusia menjadi syarat utama diterimanya ibadah seorang hamba. Apabila nilai kemanusiaannya hilang, maka selama apapun dia tunduk dan rukun, sebanyak apapun dia bersedekah, tapi nilai-nilai kemanusiaannya hilang, berarti amalannya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada saudara-saudara kita yang mungkin cacat pada kakinya dan dia sholat tanpa kaki, Allah masih bisa menerima. Andaikan ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin tak punya tangan, maka sholatnya masih ada peluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa telinga, bahkan tanpa mata pun sholat saudara-saudara kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana nilai-nilai kemanusiaan kita? Sholat yang kita lakukan, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya yang mengkaji tentang hati, bahwa sesungguhnya nilai kemanusiaan kita ketika ada jasad dan ketika ada ruh kita di sana. Di mana menyatunya? Ada pada hati kita masing-masing. Maka betapa banyak di antara manusia yang sholat tanpa membawa hati dan pikirannya. Dia hanya rukuk tunduk dengan fisiknya, tapi tidak membawa hatinya dalam sholatnya. Betapa banyak sholat-sholat manusia yang dibawa oleh para malaikat mencatat amal baik dan amal buruk, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, tapi ketika sampai di lauh mahfuz, kemudian ibadahnya dilencurkan kembali kepada si pemilik ibadah. Kenapa? Karena amal yang dia lakukan tidak disertai dengan hatinya, dan amal yang dia lakukan tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasta'inu bisabri was shalah wa
5 menit saja merasa berat. Kenapa? Karena kita merasa bahwa sholat bukan untuk kita, tapi mungkin untuk kepentingan yang lain. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Kenapa hati kita berat untuk melaksanakan ibadah? Bahkan mungkin sholat 5 menit, sedekah mungkin hanya 5.000. Itu pun kita perhitungan. Ini pertanda bahwa hati kita sudah sakit. Bahkan andaikan kita tidak rawat, bisa saja suatu saat nanti hati kita akan menjadi mati. Maka untuk itu, sebelum hati kita kusut, sebelum hati kita kesal, sebelum hati kita mati, mari kita obat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengobatnya? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Hai orang-orang yang beriman, mereka akan tenang hatinya dengan memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan banyak berzikir, dengan banyak menyebut nama Allah, dengan banyak mengagungkan kebesaran Allah, hati kita akan menjadi tenang. Hadirin kaum muslimin, sedang jemaah rahimakumullah. Dengan memperbanyak zikir dan ingat Allah, insyaallah hati kita akan tenang. Dengan memperbanyak zikir, hati kita akan bersih dari kotoran-kotoran. Dengan memperbanyak zikir, maka insyaallah hati kita akan terobati dari penyakit maksiat ibadah, maksiat, kemudian berat untuk ibadah, dari iri, dari riya, dari ujub dan sum'ah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengobati hati hingga ia tak mati? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala katakan, sudah kami turunkan Al-Qur'an. Dan ingatlah bahwa Al-Qur'an itu adalah obat, mendatangkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Betapa banyak kita baca Al-Quran, tapi bukan karena Allah. Betapa banyak kita membaca Al-Quran, tapi tak pernah menjadi obat. Kenapa? Karena Al-Quran hanyalah sebagai sebuah hafalan. Al-Quran hanya sebagai sebuah bacaan. Tidak pernah kita merasa bahwa Al-Quran adalah obat bagi kita. Kenapa? Karena Al-Quran akan menjadi obat hanya bagi orang-orang yang yakin saja, yang beriman saja. Yang tak beriman, maka Al-Quran tidak akan pernah menjadi obat dalam kehidupannya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mengobati hati agar tak mati? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala katakan, hai orang-orang yang beriman, sejauh manapun kamu berjalan, separah apapun kamu sesat, tubu ilallah, kembalilah engkau kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum, Allah akan menghapuskan ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus segala dosa-dosa yang sudah kamu lakukan. Bertaubat bukan hanya sekedar meneteskan air mata. Bertobat akan melunakkan hati kita. Bertobat berarti bahwa kita menghilangkan segala kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang untuk kembali kita berbuat dosa. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Obat hati tentunya tidak sama di antara kita. Ada hatinya yang baru sesat sedikit, ada mungkin sakitnya yang sudah terlalu parah. Maka di sana butuh rasa sabar dan rasa syukur. Bersabar, asalkan kita selalu mengobatinya, insyaallah hati kita akan kembali menjadi hati yang selamat. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.